Usai menghadapi serangkaian penyelidikan di internal karena dilaporkan atas tindakan perilaku tidak pantas kepada salah satu asistennya, tim prinsipal Red Bull, Christian Horner, dinyatakan bebas dari tuduhan tersebut pada hari Rabu kemarin. Lewat pernyataan resminya, perusahaan pusat Red Bull memutuskan untuk menolak laporan atau tuduhan mengenai perilaku tidak pantas yang diarahkan kepada Horner pada awal bulan Februari. Keputusan itu diambil berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh pengacara-pengacara eksternal yang disewa Red Bull untuk menangani kasus ini. Red Bull mengklaim jika proses investigasi yang mereka lakukan sudah sangat ketat dan seadil mungkin. Beberapa sumber meyakini kalau dari 100 halaman laporan perkara yang dihasilkan dari proses investigasi, disimpulkan jika tidak ada bukti kuat yang mengatakan kalau Christian Horner melakukan pelecehan seksual atau perbuatan-perbuatan yang tidak pantas lainnya seperti yang dirumorkan. Laporan tersebut bersifat rahasia demi melindungi pihak-pihak yang terlibat karena mengandung banyak informasi pribadi. Sementara pelapor atau korban memiliki hak untuk mengajukan banding terkait hasil investigasi dari internal Red Bull. Dengan keputusan itu, maka Horner bisa dipastikan akan melanjutkan karirnya sebagai tim prinsipal serta CEO Red Bull untuk kedepannya. Tapi dengan dibebaskannya Horner dari tuduhan kasusnya, hal itu malah menambah banyak pertanyaan yang ada di kepala kami soal apa yang terjadi di internal Red Bull. Kasus ini seperti yang kami mention di video terdahulu, sudah janggal dari awal. Bukannya bermaksud meremehkan kasus pelecehan seksual atau kekerasan, tapi proses investigasi yang dibuat Red Bull menyimpan banyak celah untuk dipertanyakan dan beberapa di antaranya setidaknya sudah terjawab lewat keputusan kemarin. Pertama, kenapa investigasinya sangat lama? Kami sempat bingung karena berdasarkan rumor-rumor yang beredar dan memiliki sumber yang kredibel, bukti jika Horner melakukan pelecehan seksual sudah sangat kuat. Tapi di saat yang sama, kecurigaan mulai muncul karena lamanya proses investigasi yang berlangsung. Jika buktinya kuat, seharusnya investigasi berlangsung cepat dan keputusannya sudah jelas dari awal. Namun karena prosesnya yang sangat lama, artinya ada dua kemungkinan, yaitu tidak ada bukti terkait tuduhan pelecehan atau karena ada power besar yang mengganggu proses investigasi. Christian Horner adalah CEO dari 3 divisi perusahaan Red Bull di dunia balap, yaitu Red Bull Racing F1, lalu Red Bull Advanced Technologies, dan Red Bull Powertrain. Ada kabar yang menyebut jika Christian Horner mendapat backingan langsung dari pemilik mayoritas Red Bull dari Thailand, yaitu keluarga Yovidia. Jadi cukup logis kalau ada anggapan jika power yang dimiliki Horner lumayan kuat untuk bisa melindunginya dari jeratan kasus macam ini. Apalagi sempat ada gosip yang mengatakan kalau pihak Horner berencana untuk menutupi kasus ini dengan menawarkan uang damai kepada pelapor dan adanya indikasi perlindungan yang diberikan oleh Red Bull F1. Setidaknya keputusan investigasi yang meloloskan Horner dari tuduhan tersebut menunjukkan jika memang ada sesuatu di balik layar. Dan karena laporannya bersifat rahasia, dugaan kami tersebut bisa saja terjadi, yaitu entah karena power Horner yang besar, atau ya memang tidak ada bukti di kasusnya, alias dibuat-buat. Lolosnya Horner juga memberikan jawaban mengenai sikap sang tim prinsipal yang berani tampil di depan publik ketika kasusnya masih merebak. Horner menjadi pusat perhatian, sekaligus menjadi orang terdepan saat muncul pertama kali ke publik, sejak investigasinya naik pada peluncuran mobil Red Bull RB20. Begitu juga pekan lalu saat tes pramusim, di mana Horner juga hadir di konferensi pers resmi perdananya dan masih memimpin operasional tim sebagai tim prinsipal. Meski secara penampilan dia nampak sedikit berbeda dan terlihat banyak pikiran karena kasus yang menimpanya, tapi Horner menegaskan kalau dia yakin tidak bersalah dan tidak takut dengan ancaman yang ia hadapi. Dan terjawab sudah, dia memang tidak bersalah, setidaknya dari investigasi internal. Satu pertanyaan yang belum terjawab dan malah semakin besar tanda tanyanya adalah soal masalah apa yang terjadi di internal Red Bull sampai-sampai berujung ke persoalan seperti ini. Lolosnya Horner seolah-olah mengamini jika memang ada pergolakan di dalam internal Red Bull. Tapi seberapa besar skalanya sampai tega dengan memainkan isu sensitif seperti demikian untuk mengobrak-ngabrik tim, itulah yang jadi pertanyaan yang makin mengganjal. Sepeninggal Dietrich Mateschitz, Red Bull memang dilanda krisis kekuasaan, terutama di lingkup dunia F1 dan semenjak Oliver Mintzlaff ditunjuk sebagai Direktur Sporting Management. Oliver memandang pengaruh Christian Horner terlalu besar di Red Bull dan membuatnya sulit disentuh oleh perusahaan pusat atau dengan kata lain, sulit dikontrol karena independensinya yang tinggi. Power itulah yang ingin dihilangkan oleh Mintzlaff dan kemudian akan membuatnya bisa menanamkan pengaruh Austria di dalam tim F1 mereka.
Selama hasil investigasi dilakukan secara tertutup dan rahasia, maka kami bisa berasumsi jika ada pihak yang sengaja bermain dengan isu sensitif seperti ini untuk menggulingkan Christian Horner. Apalagi isu yang berkaitan dengan moral adalah hal yang bisa membunuh karir seseorang secara instan dan sudah terjadi di banyak kasus. Tapi pada akhirnya cara itu gagal, karena ternyata Horner mendapat dukungan langsung dari keluarga Yovidia sebagai pemilik mayoritas Red Bull dan beberapa shareholders yang ingin sang tim prinsipal bertahan. Politik adu domba juga digunakan oleh Oliver Mintzlaff untuk memecah kongsi antara Christian Horner dengan Helmut Marko serta kubu Max Verstappen. Tapi itu gagal juga, karena seperti yang dikatakan saat peluncuran RB20, Red Bull tetaplah tim yang solid dan satu kesatuan utuh dengan dukungan yang kuat di belakangnya. Horner tahu betul jika ada yang mencoba untuk berbuat onar di dalam internal dan sebagai orang yang mencoba menjaga keyakinan publik jika ia tidak bersalah. Pria Inggris ini sudah melakukan hal yang terbaik untuk menegaskan posisinya di tim. Dengan tuduhannya yang tidak terbukti, Horner sekarang bisa bekerja kembali dengan lebih leluasa untuk menyambut musim baru. Selain itu, Red Bull bersama Horner juga harus memulihkan komunikasi dengan Ford selaku partner mesin RBPT pada 2026 nanti. Ford sehari sebelumnya mengirimkan surat terbuka kepada Red Bull mengenai rasa frustrasinya karena proses investigasi yang dilakukan secara tertutup dan dianggap tidak memenuhi nilai moral yang dijunjung oleh pabrikan Amerika Serikat tersebut. Dengan hasil penyelidikan yang sudah keluar, komunikasi dengan Ford harus dipulihkan segera agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Lalu ada potensi jika Horner akan menyerang balik pihak-pihak yang merusak kredibilitas dan nama baiknya selama investigasi berlangsung, seperti media Belanda, yaitu The Telegraph, dan media Jerman, F1 Insider, sebagai dua media pertama yang menyebarkan gosip pelecehan seksual. Christian Horner adalah orang yang sangat-sangat kompetitif, dan pastinya tidak akan membuat situasi seperti ini memperlemah Red Bull secara performa di track. Dengan kasus yang sudah clear, ini sekaligus menutup celah kelemahan yang bisa dimanfaatkan tim lain dan memberikan kesempatan bagi Horner untuk membuktikan jika tidak ada pihak yang bisa menggoyahkan timnya dengan kembali mendominasi F1 pada balapan pembuka GP Bahrain pekan ini. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.